Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Sultan Fadilah Taka, NIM kali gangsal 0 kali 0 setunggal sekawan 00 kali. Kula saking prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Kula badhe namel video namel garapan tugas folklor kang diampu dening Bapak Dr. Andes Sukarman MS. Kula badhe ngambil folklor dedulisan yaiku panganan khas ing kutha Surabaya. Aku DP panganan yaiku lontong balap. Nah, pengen ero kan kanca-kanca kabeh saiki wis gak usah kesuwen melu aku golek informasi opo sih babagan sejarah ciri khas panganan lontong balap. Wis saiki melu aku. Nah, saiki aku wis tekan ndek salah sawijining lontong balap ing kutha Surabaya, yaiku ing lontong balap Pak Gendut. Iku ning dalan Embong Malang. Tepane nggih celak niki apa? Tunjungan Plaza niku lho, mall. Nah, wis gak usah kesuwen, saiki mlaku menjero lan takon-takon tentang babagan sejarah, ciri khas lan keunikan lontong balap Cak Pak Gendut. Langsung melaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun tepangaken kula Sultan Fadilah Taka, NIM kali gangsal 0 kali 0 setunggal sekawan 00 kali. Dan saking Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Basa lan Seni, Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Kula teng mriki badhe ngawancarai tentang panganan khas saking Surabaya. Yaiku ana lontong balap. Saderengipun niki kula kali ini Bu sinten? Perkenalkan, kula Kristiana, owner dari lontong balap Pak Gendut yang ada di Jalan Embong Malang, nomor 98, Surabaya. Niki kalau badhe tanya, sudah berapa lama Ibu niki udah berjualan? Oh, iya. Awalnya yang jual itu nenek, Mbah. Mbah itu mulai jualan tahun 1958. Terus beliau sudah meninggal, diganti sama putranya, namanya Bapak Haji Abdul Rohim, yang dijuluki Pak Gendut. Oh, dia nih Pak Gendut. Iya. Terus Bapak Gendut 2007 meninggal, digantikan sama anaknya. Sekarang ini anaknya yang meneruskan. Jadi sudah jalan generasi ketiga. Jadi ya mungkin kalau dihitung mulai 1958 sampai sekarang 2026, berapa tahun ya? Sudah lama. Ya, betul, sudah lama. Oke. Niku tempatnya di sini apa berpindah tuh? Dulu tempat yang Mbak jualan itu di Jalan Keranggan. Oh, di Jalan Keranggan. Iya, di Jalan Keranggan itu ada gedung biskup, namanya Biskup Garuda. Mbak jualan di sana sampai beliaunya meninggal, terus digantikan putranya
yang dijuluki Pak Gendut. Pak Gendut juga masih dijualan di Jalan Keranggan sampai di tahun 2006. Di tahun 2007 Bapak meninggal. Dan pada saat 2006 itu sudah digantikan sama anaknya, saya sama suami saya. Gitu. Dan di tahun 2012 itu ada penggusuran di Jalan Keranggan. Nanti kita punya surat buktinya ya, orang lama waktu penggusuran ini. Nah, itu. Ya, itu di tahun 2012. Nah, waktu penggusuran itu kita sudah pindah dari sana, pindah ke sini dan sampai sekarang. Dan di Jalan Keranggan sekarang sudah tidak ada lagi lontong balap Pak Gendut. Jadi yang jualan lontong balap Pak Gendut hanya di sini satu-satunya yang asli dari putranya Pak Gendut. Kalau ada yang lain di tempat lain yang menggunakan lontong balap Pak Gendut itu, mohon maaf, bukan yang asli, hanya orang-orang yang mengaku identitas saja. Gitu. Ya. Gitu. Niku berarti dari gerobakan apa gimana? Nah, itu awalnya kaki lima, Mas. Oh, kaki lima. Tapi ada ininya, ada tempatnya. Oh, ada tempatnya. Oh, nanti iya, bisa iya, paham, difoto paham. ya. Kayak tempat rombong di situ, terus ada tempat makannya juga. Tapi sederhana tutupnya, hanya kayak tenda gitu. Oh, gigi sami gigi. Iya. Soalnya kan posisi jualnya itu di atas trotoar, di pinggir jalan. Gitu. Zaman itu. Sekarang kita pindah di sini, tempatnya lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman, parkirnya juga luas, pasti akan memberikan kenyamanan pada pembeli, seperti itu kiranya. Ya. Sekarang kalau kita kembali, niki sejarah lontong balap ini di Surabaya kok bisa khas? Dan memang lontong balap itu kan makanan khasnya kota Surabaya, Mas. Nggih. Dari tahun sebelum penjajahan itu sudah ada, Mas, ceritanya. Nggih. Kalau berarti. Nah, waktu tahun pokoknya sebelum penjajahan itu ada lagunya, Mas. Mungkin nanti bisa di-browsing. Oh, nggih. Waktu itu, Apa nggih, tahun pokoknya sebelum penjajahan. Itu sudah ada lagunya lontong balap. Dan di situ sudah ada makanan lontong balap. Tapi sampai sekarang yang kita penasaran juga nggak tahu siapa yang mengarang lagunya, siapa yang memberikan nama lontong balap itu. Gitu. Cuma dari Mbak dulu kan cuma bilang, iya zamannya dulu itu yang jualan lontong balap hanya di Jalan Wonokromo. Asal mula di Sidoarjo, terus orangnya pindah di Jalan Wonokromo. Terus di Jalan Wonokromo itu satu kampung itu hampir semuanya jualan lontong balap. Pagi-pagi mereka mau menjajakan jualannya itu bawa rombongnya itu bukan surungan, pikulan, kayak tempat kita yang ada di Pot ini. Nah, ada pikulannya. Jadi mereka pagi-pagi itu keluar dari rumah mau menjajakan jualannya itu bersamaan, terus beriringan jalannya. Lah mereka tuh jalannya agak banter, agak cepat. Jadi kesannya kayak lari. Orang melihat itu terkesan lontongnya balapan, itu namanya. Iya. Tapi ya sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang menjuluki nama lontong balap itu. Cuma cerita-ceritanya kenapa dinamakan lontong balap ya itu tadi. Gara-gara orang-orang itu. Iya, gara-gara orang yang menjajakan jualan makanan lontong balap ini, mereka jalannya beriringan kayak balapan gitu. Gitu asal sih. Iya, kalau baru lepas. Mungkin kalau orang Surabaya sedikit tahu cerita-cerita kisah lontong balap itu, karena memang makanan khas kota Surabaya itu adalah lontong balap, terus ada semanggi Surabaya, gitu. Rujak Timur. Iya, rujak Timur itu. Ya. Niki lontong balap niki bedanya kali lontong-lontong lainnya itu apa? Oh, iya. Apa yang membedakan? Ada lontong balap Pak Gendut ini kan memang kita dinilai itu dari pembeli ya sama pelanggan ya. Mereka semuanya bilang itu beda dengan masakan lontong balap yang lainnya. Yang pertama adalah sayurnya. Sayurnya kita pakai camba, toge. Nah, itu rasa cambanya itu kriuk-kriuk, masih seger, masih katakanlah nggak layu, nggak layu gitu loh, Mas. Jadi kalau dimakan itu rasanya
keras gitu loh, seger gitu loh. Ya, seperti itu. Terus yang kedua itu adalah lentonya. Iya. Lentonya kalau punyanya Pak Gendut itu sampai sekarang kita memakai resepnya masih sama, yaitu dari kacang tolo asli, tidak dicampuri apapun, tinggal diolah sama bumbu-bumbu seperti bahan-bahan lento yang lainnya. Tapi rasanya yang membedakan beda dengan yang lainnya itu kita nggak pakai campuran, makanya rasanya beda. Kalau maaf ya, kalau di tempat lain itu yang jual lontong balap itu lontonya itu macam-macam, ada yang dicampuri tepung, ada yang dicampuri ketela, pohon, macam-macam pokoknya. Tapi kalau kita jaga kualitas dari dulu, Mbak, Bapak, sama sekarang kita yang nerusin tetap pakai kacang tolo asli, tidak dicampur apa-apa seperti itu. Jadi rasanya tetap gurih, meskipun sampai malam tetap enak, gurih juga, nggak keras seperti itu. Ya, terus sambelnya yang ketiga. Sambelnya. Sambalnya kita pakai sambal petis. Oh, sambal ya, memang pasangannya lontong balap itu sambal petis. Nah, ini petisnya juga kita usahakan pilih pakai yang petis yang enak. Jadi kan dinikmati itu pasti akan tambah enak gitu. Dicampur kuahnya yang sudah gurih, sedap gitu. Seperti itu rasanya. Iya. Menurut Ibu, apakah yang kebanyakan datang sini tuh apakah masih banyak yang anak SMP, J gitu, atau udah yang berumur atau gimana? Oh iya. Atau semua sekarang semua ini sukanya? kebetulan lontong balap itu di tempat saya yang berkunjung sudah memasuki semua usia. Ya, dari anak SMP, SMA, kuliah, pekerja, ibu-ibu, mbak-mbak sudah bisa menerima makanan ini. Iya, alhamdulillah Mas, karena memang kita nggak diem Mas, dalam arti kita juga promo di sosial media. Jadi paling tidak kita ngikutin trennya sekarang seperti itu. Iya. Instagramnya apa Bu? Ada Instagramnya Mas, bro. Mana itu? Bisa disebutkan nanti tak edit. Iya. Lontong balap asli Pak Gendut. Lontong balap. Iya, lontong balap asli Pak Gendut. Yuk guys. Oke, lontong balap asli Pak Gendut. Terus TikToknya juga ada. Mau ada TikTok? Nanti tolong di follow ya. Oh, aman. Siap Ya. langsung nanti. Pak, nanti tolong di follow juga Siap. nih. Iya. Nah, betul sekali. Ya, nanti di follow nggih. Oh, oke, aman. Nggih. Aman, udah capek. TikToknya juga ada Mbak. TikToknya lontong balap asli Pak Gendut. Ya, terus Facebooknya juga ada. Ya, ikutin Semua bisa. ya, Bu? Iya, ikutin juga. Siap. Ya. Aman, aman. Seperti itu. Jadi sekarang ini bukan hanya kita menunggu pembeli masuk, tapi kita juga bereaksi untuk mempromosikan di sosial media supaya kita mendatangkan tamu-tamu bukan hanya dari orang lokal Surabaya, tapi bahkan dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Luar Iya, negeri. betul. Berarti banyak bule gitu. Betul sekali. Pelanggan saya juga ada yang dari Malaysia, dari Singapura. Kalau dia ke Surabaya, nggak lupa mampir ke sini seperti itu. Terus yang anak-anak kuliah itu biasanya ada studi banding ya, dari 11 negara. Kemarin dari 11 negara dia di IPS itu sama dosennya IPS diajak ke sini, diajak makan. Iya, alhamdulillah mereka semuanya suka bisa menerima makanan lontong balap ini. Seperti itu. Makanan khas Surabaya emang nggak mengecewakan. Makan coba ya. Nyobanya di sini. Iya, nyoba di sini guys, di lontong balap asli Pak Gendut, Jalan Embong Malang nomor 38. Jangan salah alamat. Iya. Nggih, kalau pintun cekap ya, minta dibantu ya, Mas. Oh, nggih, aman. Awas deh, Bu. Untuk dipromosikan. Siap. Karena memang ini kan makanan khas kota Surabaya. Jadi mungkin kebanggaan anak-anak Surabaya supaya akan bisa melestarikan makanan khasnya.
harapan kita mudah-mudahan makanan khas daerah itu tidak kalah dengan makanan kekinian seperti itu. Itu rek. Serem kan, Rek? Nih, kalau Oke, cukup Pak. ibu. Apa aja, Bu? Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum. Saiki aku wis bali tekan nggon awak mau. Yaiku mau video tentang folklore tulisan yaiku panganan khas saking Surabaya yaiku lontong balap. Muga-muga video iki iso dadi tambahan kangge wawasan nggih kangge kanca-kanca iki panganan khas saking Surabaya. Matur nuwun wis ndelok video iki ana kekurangan aku nyuwun pangapunten. Mula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.